Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ketemu lagi nih Bro and Sis. Gimana kabar lu hari ini Bro and Sis? Gua rasa lu insya Allah dalam keadaan tetap semangat dan sehat ya Bro and Sis ya. Oke, gua nggak pakai lama panjang kali lebar nih Bro and Sis ya. Sesuai judul konten kali ini ya, kita akan bahas nih. Dan sesuai pertanyaan lu yang masuk ya. Makanya judul konten kali ini, Sis jadi selebgram ada aturannya loh. Nah, kenapa kita namain judul konten kali ini Sis jadi selebgram ada aturannya loh. Nah oke, nggak pakai panjang lebar Bro and Sis, gue mulai baca aja ya pertanyaan yang masuk ya. Oke, selamat siang untuk seluruh tim Super Semalokom Podcast di sana. Ya, selamat siang, pagi di sini Sis. Oke, ini sister ya gitu loh. Hampir gue sebut nama lu Sis ya, intinya dia sister nih Bro and Sis ya. Dan sorry nih, nggak biasa menyangkut privasi dia, gue nggak bacain namanya. Oke, gue lanjutin ya. Gue mau nanya nih sama lu semua yang ada di situ. Gue ya alhamdulillah gue sekarang udah jadi seleb kecil-kecilan lah, dan gue suka nerimain endorse barang. Yang gue mau tanya sama lu semua, kalau jadi selebgram itu memang ada aturannya ya kalau di undang-undang? Itu aja sih. Sebelumnya thank you buat lu semua ya, dan salam ya buat yang namanya Bro Johnson. Penggemarnya Bro Johnson dia nih rupanya ya. Gue lanjutin. Kok dia nggak nemenin lu sih Bro Yusuf untuk siaran? Itu aja. Salam ya buat semua teman-teman di situ, sukses selalu. Oke, sukses juga buat lu Sis yang di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bro Johnson buat siaran aja udah ada yang jadi fan dia nih, Masya Allah. Oke ya. Oke, gini Sis, sesuai pertanyaan lu tadi Sis ya, makanya kita naik konten nih dengan judul ya, Sis jadi selebgram ada aturannya loh. Nah gitu loh ya Bro and Sis. Oke, gua nggak panjang kayak lebar nih Bro and Sis, khususnya lu nih Sis yang udah ngirim pertanyaan ya. Begini, memang zaman sekarang nih, zaman now ya, tuh selebritis itu bukan hanya yang muncul di stasiun TV ya, mohon maaf nih. Nah terus juga bukan juga yang harus ada kayak ya kayak gitulah artis-artis yang terkenal gitu ya, mohon maaf nih artis-artis terkenal ya. mohon maaf ya. Tapi selebritis itu kalau zaman sekarang ya bisa bertebaran nih Bro and Sis, khususnya lu nih Sis ya, di media sosial ya. Salah satunya selebritas yang ada di Instagram ya, terus kerap disebut sebagai selebgram ya, seperti lu nih Sis ya. Nah menjadi seorang selebgram tentu harus memperhatikan nih Sis ya, khususnya lu Sis yang ngirim pertanyaan, juga Bro and Sis yang lainnya ya. Jadi kalau jadi selebgram tentu harus perhatiin aspek-aspeknya ya. Aspek apanya nih? Aspek hukum ya, insya Allah mulai dari membayar pajak, terus ada pembatasan apa namanya, membuat caption ya, terus juga batasan membuat konten juga ada aturannya. Nah kalau mengenai konten itu sendiri nanti kita ada pembahasannya nih Bro and Sis di konten yang berikutnya ya. Nah terus juga ada anak kecil yang jadi selebgram juga banyak nih Sis, bukan lu doang ya, mohon maaf ke para orang tua yang anak-anaknya jadi selebgram ya. Terus juga banyak juga deh bahan endorse selebgram tuh yang kadang-kadang nggak pakai izin ya. Nah gini aja deh Bro and Sis, biar khususnya lu juga Sis yang ngirim pertanyaan, dan juga lu Bro and Sis yang lainnya yang udah pada jadi selebgram, alhamdulillah ya, insya Allah. Biar pada nggak penasaran ya, ini nih gue bacain seluruh regulasi peraturannya yang gue sama teman-teman Super Semalokom Podcast sudah himpun untuk menjawab pertanyaan lu Sis, dan juga bisa menjadi pencerahan buat lu Bro and Sis semua yang udah pada alhamdulillah jadi selebgram ya. Oke, gue mulai, nggak panjang kali lebar ya. Jadi begini, aspek hukum untuk menjadi selebgram ya. Oke ya Sis ya. Satu nih buat lu Sis yang udah ngirim pertanyaan, juga Bro and Sis lainnya yang udah pada alhamdulillah jadi selebgram ya. Satu, selebgram itu wajib bayar pajak. Nah kenapa bisa begitu ya? Para selebgram yang kelak mendapatkan penghasilan dan menerima jasa endorse dari suatu produk tertentu, maka ia wajib membayar pajak, karena pada dasarnya selebgram harus sadar akan self assessment ya dalam melaporkan penghasilannya. Ini sesuai apa ini Bro and Sis, khususnya lu juga Sis yang udah ngirim pertanyaan ya, pasal 13 ayat 4 Juntau ya, Juntau penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 ya, gitu loh Bro and Sis. Nah terus yang kedua nih ya, buat lu para selebgram,
tidak membuat caption sembarangan ya. Kalau caption udah pada tahu dah artinya apa ya. Selegram tuh harus memperhatikan kata-kata yang digunakan ketika membuat caption di Instagram, tulisan ya, tulisan-tulisan lu pada ya. Tentunya kata-kata tersebut tidak mengandung pelanggaran kesusilaan, penghinaan dan atau pencemaran nama baik ataupun menimbulkan permusuhan atau kebencian di masyarakat berdasarkan sara, suku, agama, ras dan golongan. Sesuai apa? Pasal 27 ayat 1 ya. Terus pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ya, gitu ya. Para selegram Broensis khususnya lu nih sih, saya gini pertanyaan. Terus yang ketiga nih, kalau lu pada menyajikan konten video atau foto, ada beberapa hal yang patut diketahui ya. Tidak terbatas pada kata-kata sebagai public figure, tentunya harus menjaga perilaku yang mempresentasikan dirinya, karena apa yang dilihat dan dimaknai akan menimbulkan persepsi yang tidak sama di masyarakat kita ya. Selegram juga dapat dikenakan sanksi loh apabila membuat konten yang gue baca ini mengandung pelanggaran kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 6 tahun Broensis ya, dan atau denda paling banyak 1 miliar Broensis ya. Nah, yang berikutnya nih, memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dengan pidana penjara paling lama 4 tahun Broensis ya, dan atau denda paling banyak 750 juta Broensis ya. Nah, terus berikutnya nih, menimbulkan permusuhan atau kebencian di masyarakat berdasarkan sara dengan pidana penjara paling lama 6 tahun ya, dan atau denda paling banyak 1 miliar Broensis. Nah, ini apa yang tadi gue bacain itu ya, itu sesuai apa nih? Pasal 45 ayat 1, pasal 45 ayat 3 dan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 2016. Nah, makanya lu Broensis hati-hati kalau membuat konten video atau sesuatu yang lu mau sajikan nih di lu punya medsos ya, khususnya lu sis yang ngirim surat ke email ke kita, dan juga Broensis lainnya yang udah pada alhamdulillah jadi selegram. Nah, ini terus yang keempat nih, yang keempat ya, yang perlu diperhatiin ini. Ada sedikit resiko nih buat orang tua yang anaknya jadi selegram. Kenapa? Gue baca ini, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak ya, sesuai apa? Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 2014 ya. Apabila orang tua dari anak yang menjadi selegram telah melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak untuk keuntungan material, maka dapat dipidana nih ya Broensis ya, dengan pidana penjara paling lama 10 tahun ya, dan atau denda paling banyak 200 juta Broensis ya. Sesuai apa ini? Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 2014 gitu loh. Nah, ini ada satu lagi nih buat lu para selegram juga, lu sis yang ngirim pertanyaan, dan juga para Broensis yang udah pada alhamdulillah jadi selegram ya. Nah, ini yang kelima nih, jika foto selegram diunggah tanpa izin nih, gua kasih tahu Broensis ini ada aturannya juga ya. Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian dan atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya ya. Kalau masya Allah, kalau orang udah nggak ada gitu maksudnya ya, itu sesuai apa? Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta. Jadi lu nih selegram juga di sini dilindungin. Kalau ada foto lu tiba-tiba dipakai begini begono, atau lu sebaliknya ya nggak boleh, sesuai aturan tadi tuh ya. Nah, terus juga gue sambungin lagi ya. Nah, jika ada orang lain yang tanpa persetujuan si selegram nih, maksud persetujuan lo nih ya, atau ahli waris lo nih, kalau kami ya mudah-mudahan insya Allah kita panjang umur ya. Nah, kalau lu udah nggak ada ya, nah itu ahli waris lo tak mesti tahu tuh penggunaan potret dari si selegram tersebut ya, maksudnya lu nih yang menjadi selegram. Kenapa? Untuk kepentingan periklanan secara komersil, maka sanksi pidana denda paling banyak 500 juta ya, sesuai apa ya? Pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta. Nah, jadi artinya apa nih Broensis ya, khususnya Lusis nih selegram yang udah ngirim kita pertanyaan ya. Mudah-mudahan sih sebelum gua lanjutin pencerahan nih ya, tambahan dari gue nih insya Allah. Jadi ya lu jadi selegram harus bijak lah gitu intinya ya. Dan setiap lu menerima endorse atau order pekerjaan ya, itu tadi atau aturan tadi lu nggak boleh lu pungkiri itu. Mohon maaf ya, maksudnya dalam artian lu nggak boleh menghindar dari kewajibanmu ya, kewajibanmu terhadap apa? Terhadap negara gitu loh ya, kayak bayar pajak gitu loh ya, insya Allah ya. Nah, jadi gua rasa itu aja sih jawaban dari kita ini
sis ya, khususnya lu yang jadi pertanyaan yang akhirnya kita jadiin konten dengan judul sis jadi selebgram ada aturannya loh. Nah itu ya. Nah juga buat lu sis yang lain, insya Allah mudah-mudahan pertanyaan si sister selebgram kita ini ya, insya Allah kalau lu sama selebgram juga sis, mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Nah ini ada tambahan dari gue nih, gue lanjutin gini buat lu sis tah yang di sana yang selebgram juga sis yang lain. Jadi gini, kalau kita nih alhamdulillah udah dikasih apa ya, keberkahan dari Allah ya, akhirnya kita bisa jadi selebgram ya, alhamdulillah ya. Ya gue pesan gue gampang, simpel aja. Lu harus bijak ya, lu harus bijak gitu. Lu harus bijaksana dan seperti biasa jangan lupa lu bersihin hati lu bersihin pikiran lu dan disiplin ya. Kenapa gue selalu kalau sesudah akhir konten lu gue selalu ngomong begitu, begini bro and sis, dan juga lu sista yang tadi ya kirim pertanyaan yang kita jadiin konten ya. Kalau kita udah bersihin hati, bersihin pikiran dan disiplin, insya Allah kita akan terhindar dari segala macam bentuk perbuatan pelanggaran hukum dan pelanggaran lainnya di dalam apa kegiatan kita kesehariannya. Dan insya Allah lu sebagai selebgram pun akan lebih bijak sis gitu loh ya, insya Allah tuh juga lu sis yang lainnya ya. Jadi inget tuh selalu pesan gue, bersihin hati, bersihin pikiran dan disiplin, insya Allah kita akan terhindar dari semua masalah pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada, insya Allah tuh ya. Nah juga seperti biasa nih sis, gua nggak pakai lama-lama panjang kali lebar ya, mohon maaf ya, karena kenapa di konten-konten berikutnya gue udah sering, insya Allah gua akan terus sering minta maaf ya. Kenapa gue dikritiknya sama temen-temen Super Small Lokum Podcast Team ya, tapi alhamdulillah buat kita itu kritik itu sangat membantu ya. Jadi apa, jangan lama-lama bro, kalau udah selesai konten ya, ada yang nulis begitu ya, alhamdulillah ya. Gua paham mungkin masalah kuota kali ya, mohon maaf ya. Oke, nggak pakai lama-lama, langsung aja ya sebelum penutupan nih konten kali ini ya, sis ya. Seperti biasa nih, gue mau sampaikan beberapa hal ya. Apa halnya? Ini lagi masih pandemi COVID sis. Jangan lupa 3M pesan mama, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Kalau lu aktivitas dari luar, lu balik ke kediaman lu atau rumah lu, jangan lupa salinan yang bersih ya. Dan juga usahain tiap hari olahraga, pola makan dan hidup lu dijaga, insya Allah biar apa, biar selama masa pandemi COVID tetap semangat dan tetap sehat, insya Allah bro sis gitu ya. Oke, dan juga nggak pakai lama-lama juga bro sis. Seperti biasa nih, kalau lu yang udah langganan channel kita, alhamdulillah berarti lu udah percaya sama kita ya, dan udah tahu maksud dan tujuan kita bikin channel kita ini Super Small Lokum Podcast ya. Jangan lupa di-share ya. Kenapa ya? Insya Allah biar sis kita yang lainnya itu bisa dapat pelajaran edukasi yang dapat dari seluruh pertanyaan yang masuk ini. Mohon maaf gue jadi belibet ngomongnya ngaco ya. Udah gitu aja. Nah dan juga jangan lupa kalau lu yang baru pantengin channel kita ya, apa, di subscribe, diklik loncengnya biar dapat notifikasi. Biar apa, kalau konten kita baru nongol lu bisa ngikutin sis. Oke ya, gitu aja sih gua rasa. Nah ada satu lagi nih sebelum gua tutup, bagi lu semua nih sis yang pertanyaan yang belum dijawab, kita minta maaf, sabar ya, insya Allah pasti dijawab. Dan seperti biasa, kalau yang layak kita jadiin konten setelah kita seleksi ya, kita akan jadiin konten sis. Tapi kalau yang nggak layak, mohon maaf, tetap kita jawab lewat email. Emailnya mana aja nongol tuh. Nah lu kirim kemari supersmalllokum@gmail.com sis ya. Oke, gitu dulu sis. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.